Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat di tengah situasi yang masih menimpa Indonesia tercinta ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'itnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial Ibu Mega Nur Prabawati MPD, serta teman-teman semua yang sudah bersedia menonton video spesial dari kami ini. Salam sejahtera bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Meskipun sampai saat ini kuliah masih dilaksanakan secara online, tapi tidak membuat semangat kita menurun. Kita berdoa saja semoga cepat dilaksanakan secara offline agar mengobati rindu teman-teman semua untuk berkuliah. Nah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan pembahasan dari sebuah materi, yaitu persamaan eksak, untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial, serta semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lebih jauh ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lupi Periansah dengan NPM 182151094. Ditemani teman saya Doni dengan NPM 182151028. Dan terakhir, teman saya juga Ilham Fatul Bari dengan NPM 182151131. Dan inilah kami, trio Wek Wek. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak pembahasan yang pertama. Jadi di sini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial eksak. Nah, persamaan diferensial eksak ini bagaimana sih bentuknya dan apa saja syaratnya? Mari kita bahas. Yang pertama ada metode identifikasi terlebih dahulu, bahwa telah kita ketahui bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde pertama, yaitu dy per dx sama dengan f x, y. Lalu kita ketahui juga bentuk umum dari persamaan diferensial orde pertama derajat 1, yaitu dapat dituliskan m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, m di sini merupakan fungsi dengan dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Yang n juga ini sama, merupakan fungsi dengan dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Selanjutnya, untuk definisi dari persamaan eksak itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa persamaan diferensial bentuk umumnya adalah m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut persamaan eksak apabila turunan fungsi m terhadap y itu sama dengan turunan fungsi n terhadap x, atau bisa disebut do m x, y per do y sama dengan do n x, y per do x. Ya, jadi turunan dari fungsi m terhadap y ini nilainya atau hasilnya sama dengan turunan dari fungsi n terhadap x.
Jadi di sini kita melibatkan turunan parsial. Nah, untuk lebih memahami, mari kita simak contoh soal dan penyelesaian yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh soal yang pertama. Perhatikan persamaan berikut. 2x tambah 3y kuadrat dx tambah 6xy tambah 2y dy sama dengan 0. Buktikan bahwa persamaan berikut adalah eksak. Untuk penyelesaiannya, diketahui m sama dengan 2x tambah 3y kuadrat dan n sama dengan 6xy tambah 2y. Sehingga do m x, y per do y sama dengan 6y dan do n x, y per do x sama dengan 6y. Karena do m x, y per do y sama dengan do n x, y per do x, persamaan tersebut adalah eksak. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai K agar persamaan berikut menjadi eksak. Y kuadrat per X kuadrat tambah KY per X pangkat 3 dx dikurangi 2Y per X tambah 1 per X kuadrat dy sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, diketahui M sama dengan Y kuadrat per X kuadrat ditambah KY per X pangkat 3 dan N sama dengan negatif 2Y per X dikurangi 1 per X kuadrat. Do M per do Y sama dengan 2Y per X kuadrat tambah K per X pangkat 3 dan do N per do X sama dengan 2Y per X kuadrat tambah 2 per X pangkat 3. Persamaan akan menjadi eksak jika do M per do Y sama dengan do N per do X. Maka 2Y per X kuadrat ditambah K per X pangkat 3 sama dengan 2Y per X pangkat 2 tambah 2 per X pangkat 3. K sama dengan 2, jadi nilai K yang memenuhi adalah 2. Materi selanjutnya adalah mengenai penyelesaian persamaan eksak. Ada 5 tahap atau langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah persamaan eksak, yaitu pertama, bentuk persamaan M dx ditambah N dy sama dengan 0, kemudian uji keeksakannya. Yang kedua, integralkan persamaan do U per do X terhadap X, di mana U sama dengan integral M dx ditambah set kosong Y. Yang ketiga, diferensialkan persamaan di atas terhadap Y dan samakan hasilnya dengan persamaan do U per do Y. Yang keempat, tuliskan penyelesaian dalam bentuk UXY sama dengan A, di mana A adalah konstanta. Dan yang kelima, jika ada kondisi awal, maka substitusikan ke dalam persamaan umum untuk mendapatkan nilai A. Untuk lebih memperjelas langkah-langkah yang telah disebutkan, berikut disajikan masalah atau soal persamaan eksak. Perhatikan persamaan berikut. 2xy dx ditambah x kuadrat dikurangi 1 dy sama dengan 0. Carilah penyelesaian dari persamaan tersebut. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, bentuk persamaan M dx ditambah N dy sama dengan 0, uji keeksakannya. Nah, soal tersebut sudah dalam bentuk M dx ditambah N dy sama dengan 0. Jadi, hanya tinggal menguji keeksakannya saja. Diketahui mxy sama dengan 2xy, di mana do m per do y sama dengan 2x, dan nxy sama dengan x kuadrat dikurangi 1, di mana do n per do x sama dengan 2x. Karena do m per do y sama dengan do n per do x, maka persamaan tersebut adalah eksak. Kemudian langkah yang kedua, integralkan persamaan du per dx terhadap x. U sama dengan integral m dx ditambah set kosong y.
U sama dengan integral 2xy dx ditambah set kosong y. U sama dengan x kuadrat y ditambah set kosong y. Langkah ketiga, diferensialkan persamaan di atas terhadap y dan samakan hasilnya dengan persamaan du per dy. U sama dengan x kuadrat y ditambah set kosong y, sehingga du sama dengan x kuadrat ditambah set kosong aksen y. Lalu x kuadrat ditambah set kosong aksen y sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Didapatkan set kosong aksen y sama dengan negatif 1. Langkah keempat, tuliskan penyelesaian dalam bentuk uxy sama dengan a, di mana a adalah konstanta. U sama dengan x kuadrat y ditambah set kosong y, kita ganti u dengan a, maka menjadi a sama dengan x kuadrat y ditambah set kosong y. Dalam langkah keempat ini dibutuhkan set kosong y, tetapi yang diketahui yaitu set kosong aksen y sama dengan negatif 1. Jadi untuk memperolehnya diintegralkan, maka menjadi a sama dengan x kuadrat y ditambah integral dari negatif 1. A sama dengan x kuadrat y dikurangi y ditambah a1. Karena a dan a1 sama-sama konstanta, maka bisa ditulis a saja. Maka menjadi a sama dengan x kuadrat y dikurangi y. Langkah kelima, jika ada kondisi awal, maka substitusikan ke dalam persamaan umum untuk mendapatkan nilai a. Nah, dalam soal tersebut tidak diketahui kondisi awalnya, maka bentuk a sama dengan x kuadrat y dikurangi y adalah penyelesaian dari persamaan 2xy dx ditambah x kuadrat dikurangi 1 dy sama dengan 0. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, begitulah pembahasan mengenai persamaan eksak yang dapat kelompok kami sampaikan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Sekian dari kami, atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.